Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfianti Agus dengan NIM D1A120031, Prodi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Haloleo. Nah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan definisi pasar dan pemerintah. Yang pertama yaitu pasar adalah sumber informasi mengenai barang dan jasa yang dapat dilakukan oleh masyarakat. Makin banyak pilihan, maka kesejahteraan masyarakat makin baik. Sedangkan pasar idealnya berfungsi sebagai alat peningkatan efisiensi ekonomi nasional melalui persaingan yang sehat untuk meningkatkan kesejahteraan publik. Sedangkan definisi dari pemerintah yaitu suatu bentuk organisasi yang bekerja dengan menjalankan suatu sistem pemerintah. Apa itu kegagalan pasar? Kegagalan pasar atau market failure adalah suatu kondisi di mana pasar mengalami kegagalan dalam menyediakan kebutuhan pasar secara efisien atau ketimbangan antara produsen dan konsumen. Nah, selanjutnya adapun penyebab terjadinya kegagalan pasar atau market failure disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, persaingan tidak sempurna. Persaingan tidak sempurna adalah pasar yang jumlah penjual dan pembeli tidak sebanding atau tidak seimbang. Kemudian yang terjadi adalah pasar dikuasai oleh penjual atau beberapa penjual, sedangkan pembelinya juga satu atau beberapa pembeli yang menguasai pasar. Salah satu contoh dari persaingan tidak sempurna adalah pasar monopoli. B. Barang publik atau public goods. Secara umum, barang publik biasa dipahami sebagai sesuatu yang dapat dinikmati atau dibutuhkan oleh semua orang. Suatu barang publik merupakan barang-barang yang tidak dapat dibatasi siapa penggunanya, dan sebisa mungkin bahkan seseorang tidak perlu mengeluarkan biaya untuk mendapatkannya. Barang publik adalah barang yang apabila dikonsumsi oleh individu tertentu tidak akan mengurangi konsumsi orang lain akan barang tersebut. Barang publik memiliki sifat non-rival dan non-eksklusif. Dilihat dari sifatnya yang non-excludable, bahwa apabila suatu barang publik tersedia, tidak ada yang dapat menghalangi siapapun untuk memperoleh manfaat dari barang tersebut. Sektor swasta tentu akan menyerahkan pada pihak lain untuk mengadakan barang publik karena terlalu tidak efisien bagi mereka. C. Monopoli. Yang pertama, monopoli, penguasa pasar yang terlalu besar oleh perusahaan tertentu akan menurunkan tingkat kesejahteraan secara agregat. Yang kedua, oligopoli atau kartel, di mana perkongsian antara perusahaan besar bisa merugikan konsumen dan menciptakan overpricing. Yang ketiga, barang publik atau public goods, di mana swasta tidak akan tertarik untuk menyediakan barang publik kecuali dengan insentif tertentu. Yang keempat, informasi asimetris, di mana jika informasi antara pembeli dan penjual tidak simetris, hanya lembaga publik yang bisa melakukan perbaikan sistem. Dan yang terakhir yaitu ketiadaan asuransi sosial, di mana tidak ada organisasi yang tertarik pada asuransi sosial, misalnya kemiskinan, kecuali lembaga publik. D. Eksternalitas atau externality, di mana adanya efek yang dirasakan oleh orang lain atas kegiatan yang kita lakukan, baik itu efek positif maupun negatif,
dalam bahasa ilmu ekonomi disebut dengan eksternalitas. Eksternalitas ini merupakan sampingan yang terjadi atas perilaku seseorang manusia dalam melakukan kegiatan sehari-hari ataupun kegiatan produksi yang dilakukan suatu perusahaan. Bagian E, sumber daya milik bersama atau common resources. Common resources atau sumber daya milik bersama adalah suatu sumber daya yang tidak ada pemiliknya dan dipakai secara bersama-sama. Sumber daya milik bersama sama halnya dengan barang publik, tidak excludable, yaitu sumber-sumber daya ini tersedia secara gratis bagi siapa saja yang ingin memanfaatkannya. Namun, tidak seperti barang publik, sumber daya milik bersama memiliki sifat bersaing. Pemanfaatannya oleh seorang akan mengurangi peluang orang lain melakukan hal serupa. Contoh, ikan di laut, air, udara bersih, dan jalan raya. F. Kegagalan informasi atau asymmetric information. Maksudnya, salah satu pihak yang bernegosiasi di pasar memiliki informasi yang berhubungan dengan barang yang diperdagangkan, sementara pihak lain tidak. Ketidaksamaan informasi ini dapat mengakibatkan keuntungan bagi salah satu pihak dan kerugian bagi pihak yang lain. Apa peran pemerintah dalam perekonomian? Pemerintah mempunyai peran penting dalam mengatur perekonomian pada suatu negara. Teori tentang pemerintahan yang dikemukakan oleh Adam Smith yang membahas tentang 3 peran terpenting dari pemerintah. Fungsi atau peran pemerintah dalam perekonomian. Yang pertama yaitu fungsi alokasi. Pada dasarnya, sumber daya yang dimiliki suatu negara adalah terbatas. Pemerintah harus menentukan seberapa besar dari sumber daya yang dimiliki akan dipergunakan untuk memproduksi barang-barang publik, dan seberapa besar akan digunakan untuk memproduksi barang-barang individu. Pemerintah harus menentukan dari barang-barang publik yang diperlukan warganya, seberapa besar harus disediakan oleh pemerintah dan seberapa besar yang dapat disediakan oleh rumah tangga perusahaan. Yang kedua yaitu fungsi distribusi. Pemerintah harus membuat kebijakan-kebijakan agar kekayaan terdistribusi secara baik dalam masyarakat. Misalnya, melalui kebijakan perpajakan subsidi, pengentasan, kemiskinan, transfer penghasilan dari daerah kaya ke daerah miskin, bantuan pendidikan, bantuan kesehatan, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu fungsi stabilisasi. Pada pemerintahan modern saat ini, hampir semua negara menyerahkan roda perekonomiannya kepada pihak swasta atau perusahaan. Faktor penyebab terjadinya kegagalan pemerintah atau government failure. 1. Informasi yang terbatas. Misalnya, kebijakan pemerintah untuk menghapuskan subsidi pupuk bagi petani sangat sulit untuk diperhitungkan secara akurat dampaknya bagi seluruh masyarakat. Yang kedua, pengawasan yang terbatas atas reaksi swasta. Misalnya, apabila pemerintah menurunkan subsidi BBM, khususnya untuk bensin, hal ini akan menyebabkan pemilik mobil beralih ke pemilikan kendaraan yang menggunakan solar, sehingga permintaan akan solar menjadi meningkat dan harganya naik. Dalam hal ini, karena pertimbangan untuk memiliki mobil sepenuhnya berada pada swasta atau masyarakat, maka pemerintah tidak dapat melarang seseorang untuk menjual mobil yang menggunakan bensin ke mobil yang menggunakan solar. Yang ketiga, pengawasan yang terbatas atas perilaku birokrat.
pemerintah tidak dapat mengawasi secara ketat perilaku para birokrat, sedangkan pelaksanaan kebijakan pemerintah umumnya didelegasikan pada berbagai tingkatan birokrat yang mempunyai persepsi dan kepentingan yang berbeda-beda, sehingga kebijakan pemerintah mungkin menimbulkan hasil yang berbeda dengan apa yang diinginkan. Yang keempat, hambatan dalam proses politik. Dalam suatu negara demokratis, terdapat pemisahan wewenang antara kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif. Sering terjadi kebijakan yang akan dilaksanakan oleh eksekutif terhambat oleh proses pengambilan keputusan karena harus disetujui dahulu oleh pihak legislatif. Yang kelima, aksi pencarian keuntungan atau ransaking. Praktek mencari keuntungan ini bisa dilakukan oleh aparat atau oknum tertentu yang mempunyai otoritas tertentu, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan bisa memberikan uang, jasa atau uang pelicin untuk keperluan tertentu untuk menghindari resiko yang lebih besar. Dalam hal bidang perekonomian, pemerintah harus menjamin seluruh elemen masyarakat memperoleh kesempatan yang sama dalam mencapai kesejahteraannya masing-masing. Oleh karena itu, kegagalan pemerintah atau government failure harus diminimalisir agar seluruh masyarakat dapat memperoleh barang atau jasa secara adil dan merata. Selain itu, dibutuhkan juga sebuah komitmen bersama dari seluruh stakeholders yang terlibat dalam bidang perekonomian untuk menciptakan sebuah proses ekonomi yang bermartabat dan adil. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.